Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, bank-bank. Second liner, pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBYB, keenam BBKP, ketujuh PNBS, ke-8 PNLF, ke-9 PNBN, ke-10 PENIN, ke-11 CEPIN, ke-12 BNI, dan terakhir nih saya selipin request teman-teman yang sudah lama di kolom komentar YouTube, ada OASA. Langsung saja kesan pertama, ada BJTM yang ditutup di harga 655, menguat 0,76%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BJTM didistribusi. Langsung saja kata angkanya untuk BJTM. Nah, BJTM tadi sempat menyentuh area 645 terus rebound lagi ya. Nah, ini kalau BJTM ini kalau Bapak Ibu mau ya, ngantri aja di 650, 645 itu pokoknya antri aja setiap hari. Kalau dapat dia naik ke 660, 665 bisa jualan, antri jual setiap hari, antri aja jual ya, karena ini belum kemana-mana. Mungkin gak nih swing low dan dia naik. Kalau melihat kondisi seperti ini kayaknya belum. Tapi ada, saya lihat kolom komentar YouTube tuh BJTM akan RUPST di bulan Februari ini ya. Jadi kemungkinan besar kalau RUPST di bulan Februari ada potensi rebound. Coba Bapak Ibu kumpulin dulu aja. Karena nih kalau diperhatikan dari time frame weekly ini volume mulai meningkat nih. Banda detektor masih big distribusi, tapi bisa aja nih mengecoh kan big distribusinya. Ini nggak kemana-mana, sideways. Malah peluang besar kalau memang bulan Februari dia bagi dividennya di bulan Maret. Pernah nggak di bulan Maret ya? Nah ini pernah di bulan Februari nih 2018. Rata-rata sih Mei, April. Oh ini Maret 2022. Nah mungkin nih ya. Kita lihat kalau memang laporan keuangannya oke, Bapak Ibu kumpulin dulu aja. Bisa beli besok Senin ya. Kumpulin dulu aja, nggak perlu nunggu sampai 64 650 itu. Di 655 juga silakan. Kalau ditarik naik 4% 5% kan sampai RUPST nanti ya lumayan. Seminggu atau sebulan 5% itu kan bertumbuh uang. Walaupun kecil, jangan berharap profitnya 20%, 30%. Sekarang BJTM sih susah, itu keajaiban. Tiba-tiba ada mungkin laporan keuangannya luar biasa kan, peningkatannya mungkin. Tapi kalau biasa-biasa aja ya nggak jauh naiknya ya. Kalau dikasih ke 700 itu udah oke tuh lah dia menguji EMA 200-nya. Ya kita lihat aja. Karena RUPST-nya tuh di bulan Februari. Lupa saya tanggalnya. Kalau Bapak Ibu mau cek bisa di RTI Business. Ya aplikasinya tuh ada di App Store, Play Store. Pilih BJTM terus pilih Corporate Action. Nanti di situ ada pilihan dividen, RUPST atau lainnya. Jadi tinggal pilih RUPST, lihat tanggal berapa. Ya, kalau melihat kondisi seperti ini kemungkinan besar sih technical rebound minggu depan. Ya, ada peluang lah sebelum RUPST. Kalau RUPST-nya apa? Laporan keuangannya bagus untuk BJTM seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1160 menguat 0,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BJBR ada akumulasi. Langsung saja ke tandingannya BJBR lagi sideways ya. Kayaknya sih masih oke lah ya di atas 1150 ini. Pokoknya kalau Bapak Ibu mau ya 2%, 3% tuh jual dulu aja daripada di bawah 1100 ya. Tapi sebenarnya ya ini harga-harga nanggung tapi bisa naik. Nah, bingung kan? Beli nanggung bisa turun tapi bisa naik juga nih. Kondisi sekarang ya strateginya ya kalau kondisi yang seperti ini itu ya average down aja udah, pejam mata. Tunggu aja, kalaupun nggak naik bulan ini ya simpan aja 2-3 bulan ke depan untuk BJBR ya. Karena BJBR sudah downtrend. Sudah cukup lama nih dia turun dari peaknya 2021 ya. Udah 3 tahun dia terus turun. Dari puncaknya dia turun 20% apa 30% nih. 35% udah turun. Ya udahlah. Saatnya lah dia nge-swing atas paling enggak 20% atau 15% lah. Ya tahun ini. Bisa jadi nutup gap dividennya. Coba nutup gap dividen berapa tuh? 16% aja ya. Kayaknya sih nggak terlalu jauh ya. Tapi kita lihat aja untuk BJBR. Ini juga kalau Bapak Ibu perhatikan. Ada pola pattern flag. Dan mungkin karena itu kan biasanya dia bergerak sama dengan BJTM. Walaupun beda daerah ya. Kalau dia bisa 1280, 1300 itu cukup oke ya. Karena ini bisa jadi dia membentuk swing low-nya dulu. Web 2 mungkin. Baru web 3. Web 3 tadi berapa tuh? 1280, 1300. Dengan catatan nggak ada cerita lagi kalau dia turun di bawah 1150. Kalau dia turun dari 1150 ya gagal dulu lah, ke bawah dulu. Tapi sabar menunggu, boleh di hold, nggak pakai stop loss menurut saya kondisi sekarang. Tapi ini disclaimer. Jadi seperti itu aja untuk BJBR. Kalau minggu depan gimana nih?
ada peluang si Teknika rebound. Apalagi candlenya 3 Black Crow. Rebound minggu depan. Disclaimer. Tapi ini lambat naiknya paling mungkin 2% 3% ya lumayan lah. Kalau mau cuan-cuan bungkus ya. Seperti itu. Untuk BJBR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Breeze yang ditutup di harga 2.320 menguat 0,86%. Kalau dilihat data transaksi asing itu terus net buy. Kalau di broker semuanya Breeze diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya. Breeze nih sentimen cetak labanya luar biasa ya. 5,7% melesat 33,82% di sepanjang tahun 2023. Dan ya direspon pasar sangat bagus. Setelah dia breakout 1800 nih terus rally terus ya. Jadi kalau sekarang ya kalau sudah keluar berita seperti itu agak rawan lah. Apalagi sudah ekor-ekor panjang berarti kan seller muncul terus dari atas. Jangan dipaksa. Karena yang punya dari 1900, 1300, 1800 ini sudah siap-siap profit taking dulu. Kalau nantinya Breeze mulai turun ya. Pokoknya hati-hatilah 2200 nih jebol sih swing low-nya cukup dalam tuh. Bisa 2000 atau 1900 ya kalau jebol 2200-nya. Seperti itu aja untuk Breeze. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 274, terkoreksi 3,52%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Agro di distribusi. Langsung saja ke tekniknya Agro jebol. Agro kondisi sekarang menurut saya sih masih oke lah. Walaupun Bapak Ibu nyangkut di atas di pucuk 350, 300 ataupun 320 itu berapa? Kalau misalnya puncak peaknya ini udah floating loss 22% ya. Mulai cicil aja nanti di 260 ke bawah nih ya sampai 240. Ya 260 240 tuh coba aja cicil, tunggu aja. Kalau menurut saya sih Agro tetap ke atas ya. Bottomnya mungkin nggak lebih dari 220 untuk tahun ini ya. Mungkin offset sedikit tapi habis itu rebound lagi ya. Pokoknya kuncinya itu berapa nih? 230 lah. 230 220 itu kuncinya. Harusnya sih nggak turun dari 220 untuk Agro. Tunggu di bawah aja Agro ya. Jadi seperti itu aja untuk Agro yang nyangkut di atas bisa average down di bawah. Udah, sabar tunggu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP ya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBYB yang ditutup di harga 318 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BBYB ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya BBYB belum juga ya nanggung beli-beli sekarang nih. Saya gambar ulang aja biar rapi. 300 ya, 300 pakai aja supportnya harus dijaga. Turun nggak sih dia? Kayaknya sih nggak turun lebih dari 300 ya. Dengan catatan ISG nggak jebol 7100. Kalau ISG bergerak aja di atas 7100, kemungkinan BBYB tetap ada di atas 300 atau maksimal 290. Ini kemungkinan besar swing low. Ya, kita lihat aja 1 minggu ke depan seperti apa dia pergerakannya di area 300 290 ini. Nah, kalau mulai ada perlawanan, ada akum, ya mulai lagi incar ya. Karena double topnya ini sudah tercapai penurunannya. Ini kan ada double top. Bahkan lebih-lebih nih turunnya. Offset tuh. Harusnya di 360 ini mantul. Tapi nggak mantul-mantul. Dia mencoba mantul namun mungkin seller masih kuat. Nih beberapa kali ya. Terus nih udah kelihatan sih 300 harus dijaga. Untuk BBYB ya. Menurut saya seperti itu tapi ini disclaimer. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Nah ada perlawanan minggu kemarin ya. Jadi minggu ini kalau dilihat time frame weekly-nya ada perlawanan setelah 3 candle. Minggu depan menurut saya teknik rebound, tapi disclaimer ya. Untuk BBYB langsung saja ke selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 79 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BBKP ada akumulasi. Apakah akan ditarik nih BBKP? Tiba-tiba ada satu broker yang akum 143.000 lot. Wow, mulai sideways ya. Dia mulai melawan. Kayaknya sih teknik rebound minggu depan. Apalagi tadi malam tuh bursa Amerika tuh menguat ya. Nasdaq-nya 1 lebih 1, berapa persen menguat, DJI-nya 1%, S&P 500-nya 1% lebih juga. Jadi mungkin Senin itu akan open gap up ya, kayak kita mudah-mudahan ya ke arah 7.300 untuk ISG. Jadi ya yang kemarin beli saham-saham big cap bisa profit atau taking profit. Jadi seperti itu aja untuk BBKP. Kemungkinan besar ada teknik rebound nih ya. Kalau nggak naik-naik dengan kondisi ada akum dari broker yang bukan dipakai retail nih si FO, nggak tahu nih broker apa FO nih. Ya kalau nggak naik, ya nggak tahu lagi lah ya. Berarti crossing aja. Udah 76 jual. Berarti 3 poin. Ya hampir 4% lah cut loss. Ya targetkan 5% aja cut loss dengan target reward
7%, 8%. Ya udah gitu aja. Nih 5% aja cut lossnya. Dari reward seimbang aja. Tapi kalau tiba-tiba volume besar, buying power kuat, dia break 85 dengan volume, wah, Bapak Ibu punya dari bawah kan. Ya, tapi kalau nggak naik-naik ya dia konsol, ya sabar, tunggu aja. Untuk BBKP kemungkinan besar sih ada teknik rebound ya BBKP. Tuh kalau di time frame weekly-nya ada candle doji walaupun volume kecil. Tapi oke, MACD-nya juga bagus. MACD-nya juga bagus mengarah ke atas, bar chart detektor juga meningkat. Nih kalau dilihat banda detektor nih, tuh ada big akumulasi kan, berapa broker ini aja. Cuman Bapak Ibu perhatikan yang beli 1,1 miliar, 42 juta, 2,5 juta. Tapi cukup bagus lah ya. Kemungkinan besar rebound BBKP Senin. Tapi disclaimer, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 53 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data sesi asing nggak ada jual beli. Di bawah semuanya PNBS hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Ya Allah, likuiditasnya tipis banget ya. Tuh, kalau Bapak Ibu punya modal berapa nih? 7.000 lot tuh udah bisa beli tuh. 7.000 kali 50 berapa tuh? Coba 7.000 tambah 02 kali 53. Modal 37 juta Bapak Ibu bisa trading tuh. Gerak-gerakin saham ya. Wah, salah nih. Wah, ini tebal sih. Maaf, bukan bisa gerak-gerakin saham, tapi ya tadi transaksinya cuman kalau dilihat ya 30-an juta aja. Nah, nih, value-nya kemarin tuh 75 juta kiri kanannya. Berarti jual belinya tuh 75 juta. Memang tebal di sininya ya. Nggak bisa Bapak Ibu gerakin dengan modal 35 juta. Tapi ya transaksi kemarin tuh 75 juta aja. Nih, Bapak Ibu perlu dana-dana besar nih. Langsung saja ke teknikalnya. Jadi langsung saja ke teknikalnya, belum menarik. Jangan deh dipaksa, nih ada big distribusi lagi ya. Jadi skip aja dulu. PNBS ya. Kalau ditanya ini low risk, resikonya rendah nggak? Rendah. Maksimal 50 tuh 6% aja. Target profit bahkan bisa 20-30% kalau dia reversal. Cuman lambat, mending kalau saya tunggu dia di atas saja, di atas 60. Kalau memang serius naik, masa cuman ke 70? Paling nggak 80, 90, 100. Mending beli atas lebih konfirmasi daripada beli di bawah. Tiba-tiba di bawah turun. Ya. Jadi seperti itu aja untuk PNBS, mending skip aja lah daripada buang-buang waktu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di harga 254 sama harga menguat, terkoreksi 0,78%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya PNLF di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PNLF kondisi sekarang belum dulu lah, jangan dipaksa lah. Lihat Senin aja seperti apa. Apakah dia bisa mampu balik ke atas 260 atau turun. Kondisi sekarang belum daripada maksa, mending jangan dulu. Spekulasi buy harga sekarang tuh resikonya lebih besar. Seperti itu aja untuk PNLF, belum saatnya kayaknya. Minggu depan juga kita lihat aja dulu minggu depan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, memang koreksi minggu ini volumenya kecil. Ya kalau bisa tembus 260 minggu depan ya bagus ya. Tunggu aja dia hijau tutup di atas 260, baru Bapak Ibu perhatikan lagi. Untuk PNLF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1090, terkoreksi 0,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya PNBN ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PNBN kondisi sekarang masih turun, belum menarik. Jadi skip aja dulu ya. Nih lihat sideways yang seminggu kemarin juga nggak mampu naik ya. Berarti memang nggak ada mau di buying powernya, nggak ada. Berarti memang nggak ada buying power, memang nggak mau dinaikin sama bandarnya. Big distribusi juga, jadi skip aja. Belum menarik saat ini untuk PNBN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Penin yang ditutup menguat tipis 0,58% ke harga 855. Kalau dilihat data transaksi asing ini terus net buy ya, tapi nggak kemana-mana ya, percuma. Kalau dia bokar semuanya sama aja kiri kanannya. Likuiditasnya juga tipis, transaksinya berapa nih? Tuh, cuman 454 juta kemarin tuh. Ya, skip aja dulu lah. Jangan dipaksa, grupnya panin belum momentumnya. Ya, Bapak Ibu ya kalaupun bisa profit pendek. Tapi kalau Bapak Ibu sabar, siapa tahu minggu depan baru ditarik naik ya. Udah 830, 835 tuh buang aja di situ kalau mau ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada perlawanan memang. Kemungkinan rebound ada. Kalau menurut saya ada peluang rebound. Kalau ISG-nya mendukung, ISG-nya tembus 7.280 apa ya, 7.300 ada peluang untuk Penin Tanika rebound. Kalau melihat historinya dulu
ya harusnya 850 tuh ada pantulan. Kemungkinan besar sih ada mantul. Coba-coba aja lah kalau Bapak Ibu yakin. Karena ini udah sideways. Seperti itu aja untuk penin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cevin yang ditutup di harga 476, terkoreksi 0,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Cevin didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. Cevin belum juga saatnya. Sabar aja dulu Bapak Ibu ya. Kita lihat nanti, nunggu ISG udah mulai oke. Dia bergerak di atas 480-an. Baru diperhatikan lagi. Di bawah 480 jangan dulu untuk Cevin. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi kecil ya. Kalau tiba-tiba hijau sih menarik untuk dijaga, diperhatikan. Kalau dilihat dari time frame bulanan terus turun, takutnya dia ini swing low-nya ke sekitaran 400 sampai 420. Ini sebenarnya maksimal swing low-nya. Tahun ini maksimal swing low-nya kalau memang trennya bagus, laporan keuangan bagus, laba bertumbuh, maksimal swing low-nya 420 400 dan siap-siap nge-swing atas. Jauh arahnya masih ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu strateginya aja nih. Kalau dia ke 650 aja dari harga sekarang 36%. Apalagi dari harga 420, 50% kan. Ada peluang sih. Menarik untuk Cevin, Bapak Ibu perhatikan, tapi time frame-nya setahun ke depan lah. Ya targetkan atau 6 bulan ke depan. Mulai cicil-cicil seperti apa aja Bapak Ibu strateginya. Tapi memang idealnya siapa tahu dikasih ya dia bawah 430 ke bawah 400 tuh menarik. Harusnya itu swing low maksimalnya dan siap-siap rebound. Cevin ya. Kalau melihat dari time frame monthly ya, kalau dari daily ya keganggu terus psikologis setiap hari antara karena melihat support minor. Nah, pas kebetulan yang 400 nih. Kalau dari gambaran ini nih ya sekitaran itu. Penurunannya maksimal dan siap-siap gas lagi untuk Cevin. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNI yang ditutup di harga 244 menguat 0,82%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BNI ada akumulasi walaupun tipis. Likuiditas tipis, jangan dulu. Langsung saja ke teknikannya. BNI belum lah. Jangan dipaksa beli harga sekarang. Kalau niat jebol 240 tuh pertimbangkan stop loss aja dulu. Ya paling maksimal 3% lah atau 3,5% udah pejam mata jual. 3,5% tuh sangat mungkin Bapak Ibu ganti ya. Pindah aja ke saham Big Bang yang mana yang koreksi sudah dalam beli itu. Gitu ya. Atau saham LQ45 Big Cap lainnya lah yang lagi di bawah tuh. Seperti itu aja untuk BNI belum mau dipaksa, jangan dipaksa. Kalau dilihat dari time frame monthly bulan lalu itu volumenya membesar doji. Ini kemungkinan besar bisa swing low loh ya. Harusnya nggak turun lagi kalau memang mau ditarik naik bulan Februari. Dia nggak jebol 240-nya. Kita lihat seminggu ke depan untuk BNI ya. Ya itulah spekulatif aja kalau Bapak Ibu berminat. Cuman perlu sabar kalau di bawah sideways dulu untuk BNI seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Oasa yang ditutup di harga 140 terkoreksi 0,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Oasa ini dibeli asing terus ya. Nggak tahu ceritanya apa. Kalau nggak salah ini sahamnya sepertinya saham repo atau ada corporate action ya. Bapak Ibu yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Nah kan broker II itu biasa broker yang maintain saham-saham repo. Apa itu saham-saham repo? Mungkin Bapak Ibu yang baru masuk dunia saham repo tuh seperti saham gadai ya, barang-barang gadaian. Nah itu pinjam dana dari pihak ketiga dengan jaminan saham. Makanya sahamnya harus di-maintain biar ada transaksi, biar memang rame. Itu ya salah satu syaratnya atau ya seperti apalah. Dan kalau dilihat nih crossing barang, kiri kanannya nih sama ya. Jadi tukar-tukar barang aja. Nggak menarik menurut saya kalau Oasa. Nah apalagi lagi sideways di bawah nih. Enggak lah, daripada rugi waktu nunggunya mending jangan dulu dipaksa. Ya belum kemana-mana tuh, lagi di maintain aja tuh sahamnya. Ya susah untuk dia naik kecuali memang bandarnya mau goreng. Tapi kondisi seperti ini akan sideways lagi. Kalau memang Bapak Ibu yakin nih sideways-nya untuk naik ya pertimbangkan hati-hati atau mau pakai stop loss kalau jebol 130 gitu aja untuk Oasa ya. Seperti itu, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli,
menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.